warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Hari baru mulai bercahaya ketika video ini diambil. Dengan ikuti rasa penasaran saya yang setiap hari menjumpai aneka batuan-batuan dari Sungai Lukulo. Saya akan menularkan rasa penasaran saya kepada Anda semua agar semua itu bisa merasakan betapa banyaknya variasi, betapa banyaknya batuan-batuan yang perlu dipelajari lagi dan lagi. Tema kali ini adalah sebuah fosil dan batuan-batuan yang mungkin pembentukannya itu tidak semudah atau tidak bisa dibayangkan dengan cara mudah dengan teori-teori yang ada. Jangan lupa madang, nek ramadang, semaput, dan kita akan lanjut ke pelataran rumah saya yang penuh dengan batu, dan kita akan bahas beberapa pokok batuan-batuan dari sebuah fosil yang mungkin saya sendiri sulit untuk menerangkannya. Mungkin dengan di videokannya ini kita semua mungkin bisa memecahkan dari beberapa macam latar belakang penonton Master Golden, latar belakang ilmu masing-masing dan pengalaman masing-masing, bisa sambil memecahkan apa sih itu dan apa sih fungsinya. Oke, kita lanjut sampai yang boyo-boyo. Jangan lupa madang, nek ramadang, semaput. Kita lanjut. Iya, ini udah ada di depan rumah saya sebagai pelataran tumpukan batu yang makin lama makin menggunung ya. Batu-batu ini menjadi sebuah tumpukan-tumpukan yang seakan-akan tidak berharga. Tapi semua ini saya miliki dan saya teliti satu persatu di setiap harinya. Maka dari itu untuk kerapihannya itu hanya bertahan 1-2 hari. Nah, itu yang melatar belakangnya pelataran batuan saya kayak gini selalu moncrak-mancik terus. Nah, ini pembahasan kali ini ada sebuah batu temuan yang berwujud sebuah kemungkinan besar adalah sebuah fosil. Tapi sebelum itu kita akan melisik lebih dalam lagi batuan-batuan yang mungkin Anda bisa akan menjawabnya. Iya, salah satunya adalah sebuah Jolo Sutro. Jolo Sutro sendiri merupakan sebuah batu. Batunya konstruksinya mirip batu endapan dengan tali-tali seperti jala. Jala sendiri dalam bahasa Indonesianya merupakan sebuah jaring. Nah, sutra itu ya sutra. Jadi dalam bahasa Indonesianya Jala Sutra itu adalah jaring sutera. Itu penamaan dari daerah kami, Jala Sutra. Nah ya, Jala Sutra sendiri merupakan sebuah batu. Dalam bahasa ilmiahnya itu kalau nggak salah sebuah batu septrianodul. Nah, ini saya belum bisa mengupas lebih dalam lagi karena belum mempelajari dengan dalam bahwa batu ini terbentuk dari apa, terbuat dari apa sehingga menjadikan sebuah urat-urat seperti jaring-jaring ya. Yang kalau di tempat lain ini dinamakan juga dengan sisik naga ya, entah apa miripnya dengan sisik naga. Ada juga yang nyebutnya dengan batu apa ya, batu sisik naga ya. Nah, ini urat-urat ini kita bayangkan saja, ini pembentukannya di alam itu seperti apa kok sehingga menjadi sebuah urat-urat garis Jala Sutra seperti ini. Urat yang selalu menyambung seakan-akan ini merupakan sebuah jaring dari sebuah makhluk, ataukah dulunya ini sebuah fosil sehingga dia memiliki sebuah urat yang saling menyambung. Itu menjadi pertanyaan yang besar karena saya sendiri tidak mendalami tentang batu Jala Sutra. Nah, konten kali ini itu tidak hanya membahas keunikan dari sebuah batuan-batuan di Kebumen, tidak hanya mengangkat sebuah giok mulu dan badar besi mulu. Karena di sisi lain pun Kebumen itu dari logamnya dan dari batuan-batuan uniknya itu sangat susah dipecahkan ya. Sehingga saya sendiri berusaha untuk mengangkat tema yang lain sehingga kita itu benarnya tahu apa, ada yang lebih tahu lagi bahwa ini salah satu ini adalah sebuah fosil apa atau dari proses apa pembentukannya. Kali ini kita akan tunjukkan lagi di tempat yang agak tertutup dan lebih terang cahaya karena posisi video ini diambil posisinya itu sudah masih pagi hari banget ya, bisa dikatakan habis subuh. Kita akan masuk ya dengan tema yang akan kita tunjukkan
dan kita akan pelajari bersama apa itu batuan-batuan yang akan kita tunjukkan. Oke, kita lanjut, jangan lupa madang. Iya, ketiga batu ini merupakan sebuah batuan-batuan fosil, dan salah satunya merupakan sebuah batu unik perwakilan dari batu Jalasutra yang tadi di depan. Kenapa di Kebumen itu banyak sekali batu Jalasutra? Nah, kedua, batu Jalasutra sendiri ya, karena udah memiliki nama yang khas atau khusus di Kebumen, seperti halnya batu Kecubung Wulung, batu-batu merah Lukulo, Karnelian Red Lukulo, dan yang lain. Batu ini berarti udah diakui sejak zaman dahulu, karena budaya suka batu dari Sungai Lukulo itu sejak nenek moyang warga Kebumen itu sendiri, bahkan sampai keluar Kebumen. Batuan-batuan di Sungai Lukulo itu saking komplitnya, jadi nenek moyang itu punya budaya mencintai batu, atau bahkan bapak saya sendiri itu sering ceritanya itu sering nutur atau bolang juga, katakanlah di pelataran dan digosokkan. Zaman dulu itu tukang gosoknya juga alatnya masih manual ya. Nah, ini batu ini memiliki bentuk seperti alat kelamin lelaki yang belum disunat, atau manuke bocah kita sebutnya ya, burungnya anak kecil. Nah, dibungkus dengan sebuah jala sutra atau jaring sutra. Ini namanya jaring sutra, itu nggak tahu ya ini penamaan ini dari apa, tapi yang jelas kita menamakan ini mengikuti orang zaman dahulu atau pendahulu kita menamakan batu ini. Nah, ini kadang juga bisa disebut sebagai mustika manuk ya, manuk kuncup. Jadi burung yang masih belum terbang. Nah, entah apa itu fungsinya dari segi mitologi, tapi yang kita bahas kenapa dan bagaimana sih kelihatannya prosesnya sebuah batu ini loh guys. Ya, bagaimana sih sebuah prosesnya batu ini? Kalau batu itu seakan-akan kan semuanya itu prosesnya berasal dari sebuah letusan gunung, material yang berasal dari gunung keluar, yaitu ada batu permata, batuan andesit, ada pasir, dan sebagian juga ada batu yang seperti fosil-fosil yang terkena sebuah lava sehingga menjadi fosil, menjadi batu obsidian dan lain-lain. Kalau kayak gini ini gimana kira-kira prosesnya guys? Karena ini ya sepenglihatan saya sekarang ini, batu ini gimana ya? Ini nggak ada proses lava-lavaan ya, nggak dipanas-panasin. Ini salah satunya. Ini bentuknya kayak burung juga, berada di sangkarnya. Nah, bisa ditatakin ya, dan juga bisa berdiri dengan sendirinya. Dan batu ini juga udah masuk suseki loh guys. Nah, dalamnya ini, bawahnya ini juga udah kayak gini aslinya. Ini jaringnya timbul loh guys. Jala sutra jaring timbul itu biasanya keluar dari aliran Sungai Lukulo sebelah utara, paling utara dan timur. Dari arah timur berarti ya, arah Loning, arah Wonosobo. Ini keluar yang model-model jala sutra timbul. Kalau yang jala sutranya itu seminya kayak endapan, itu dari Sungai Lukulo yang penyuplainya dari arah barat atau dari daerah Karanggayam. Itu modelnya itu kuning-kuning, terus timbul, semuanya ada yang timbul juga modelnya itu warna-warni, biasanya kalau nggak merah ya coklatnya kekuningan seperti jasper. Kalau ini coklatnya seperti batu udah bentukan kayak gini ya, jadi benar-benar bukan erosi atau depresi. Nah, ini uniknya, ini udah masuk ya. Ini kita sebut apa namanya, kita beri nama mustika burung bungkem. Wah gawat, kalau burung dibungkem ya nggak bisa bunyi ya, nggak bisa manggung. Jangan diberi nama itu, nanti yang pegang ya burungnya ngantuk terus. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini pokok pembahasan yang memang saya benar-benar belum tahu lah guys. Nah, batu ini berbentuk seperti ini, kita putar-putar dulu. Keren, sekilas seperti obat nyamuk. Tahu obat nyamuk ya? Nah, obat nyamuk bakar itu yang kayak gitu, yang muter-muter. Nah, berawalan dari pangkal, melebar dan melebar. Tapi setelah saya teliti, ini saya udah beberapa kali mendapatkan persis seperti ini, cuman besar kecilnya berbeda, tapi bentuknya persis. Setelah saya teliti, kadang saya dapat itu kan teliti hanya di tempat. Setelah saya punya waktu luang meneliti,
ternyata ini saya rasa ini adalah sebuah fosil guys, karena penyusunnya sebuah kayak gini guys, batuan-batuan kayak semacam batuan kapur atau endapan ya. Nah, kalau menurut Anda ini fosil apa sih? Saya sendiri belum bisa memecahkan ini sebuah fosil apa ya. Jawaban dari pertanyaan saya itu ada beberapa jawaban ya. Nah, satu, fosil naga kecil. Ini jawabannya yang konyol, karena ini ibarat kata pertanyaan tak kasih jawaban, tinggal sampean milih. Ini seperti sebuah naga dengan bentuknya seperti komodo di sini tapi panjang banget. B, ini merupakan sebuah fosil buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Ketiga, ini merupakan sebuah fosil biota laut atau karang-karang laut. Ya. Karena kalau kita melihat keong-keongnya itu merupakan keong laut, itu wajar ya. Kita nggak usah bahas bahwa itu sebuah keong berasal dari tumbuhan, nggak mungkin. Berarti itu keongnya berasal dari laut, dan dari dulunya memang teridentifikasi bahwa dasar samudra itu Sungai Lukulo, sungai dasar samudra, dan menyembur keluar. Kalau ini kira-kira seumpamanya ini sebuah naga lah, naganya sekecil ini cecek apa naga ya? Tapi ini udah membentuk sebuah naga tidur ya, seperti komodo sedang tidur. Ini mukanya, ini tangannya, kakinya, ini memanjang. Ini visual saja. Ini saya nggak menyarankan untuk menjawab itu. Kedua, ini sebuah buah-buahan atau tumbuhan darat. Bisa juga, karena ini, nah ini seperti bunga-bunga ini loh, tanaman liar yang pohonnya besar-besar itu bunganya kayak gini, melingkar-lingkar kayak gini, warnanya hijau. Tapi ya bisa juga yang lain guys, sebuah biota laut ataupun bahkan terumbu karang laut. Ini masih menjadi penasaran saya, karena saya juga nggak mempertebal ini. Ini harusnya kalau para pakar atau para peneliti ini dibuang loh ini. Nah ini karena bukan fosilnya, ini penyusun fosilnya, caranya penyusunnya ini dibuang, dicuner sampai dalam seperti halnya keong, dicuner kepiting, dicuner sampai kita tahu bentuk aslinya seperti apa. Tapi saya nggak ada waktu untuk membentuk seperti itu, sehingga kita tanya kepada sahabat MG. Mungkin diantara sahabat MG ada yang tahu ini sih sebuah apa. Nah, atau pengalaman sahabat MG di seluruh Nusantara ada yang paham ini sih apa. Nah, jadi kita bisa saling tukar pikiran. Ini kalau dibilang naga ya mirip naga guys. Naganya zaman dulu itu secacing-cacing loh guys. Ini ada kakinya lagi, ini kayak kaki naga, malah kayak patung naga. Ini dimat-matkan ya, ini kaki lagi. Wuh, keren sekali ya. Ini yang perlu saya angkat seperti ini. Jadi keunikan Kebumen atau Sungai Lukulo kita sebutkan, atau karang sambung sebagai dasar samudra, itu kita akan angkat dalam versi yang sudut pandang yang berbeda-beda. Bukan hanya badar besinya dan gioknya, tapi batuan-batuan uniknya perlu dipertanyakan. Ini salah satunya lagi, ini sebuah fosil, udah teridentifikasi fosil. Cuman ini fosil apa juga lagi guys? Ini ada kayak gelang-gelang kuno di sini, muter. Lah ini apa loh sebesar ini loh guys? Nah ini kita dekatkan lagi sebelah sini. Nah ini ada kayak serat-seratnya loh guys. Ada kayak serat pohon. Tapi harusnya kalau sebuah fosil kayu itu tidak didampingi dengan seperti ini. Saya nggak tahu ini apa, tapi seperti lapisan mineral ini. Nah ini harusnya fosil-fosil, bukan kayu harusnya. Sebuah makhluk hidup kalau biasanya ini kayak gini, itu ada di keong, ada di kepiting kayak gitu ya. Nah ini sama, karena sebuah fosil kayu yang saya temui itu rata-rata ya seperti kayu tapi udah membatu dan tidak didampingi dengan mineral seperti ini. Jadi saya nyebutnya ini harusnya fosil sebuah hewan ya, makhluk hidup berupa hewan, entah itu hewan laut atau hewan darat. Tapi kalau menilik Kebumen atau dasar samudra, ini harusnya hewan laut. Tapi apakah hewan laut seperti ini? Apakah sebuah teri paang atau terumbu karang? Ini seratnya kita dekatkan. Ada yang tahu guys? Saya sendiri kadang bingung guys. Menemu batuan itu tiap hari bolang, ada saja yang bikin bingung dan bikin penasaran. Ya buat opo iki ya, sampai bingung, tak hilang sambil tidur, tak hilang sambil udah ngantuk, tak hilang, bahkan sampai menjatuhi muka sendiri itu pernah kejadian. Ini menurut Anda apa? Sebuah cacing laut, cacing monster laut? Bisa juga, karena ini seratnya juga kayak cacing, tapi ini dalamnya juga kayak cacing. Apa ini sebuah terumbu karang atau teripang? Bisa juga, atau hewan laut yang mungkin belum teridentifikasi sampai sekarang.
dan sekarang udah punah. Itu bisa juga. Alah, bingung kita guys. Nah, itu yang perlu kita angkat. Itu yang perlu, ya mungkin diantara penonton Master Golden semua ada pelajar-pelajar yang hubungannya dengan mungkin geologi, ada yang hubungannya mungkin perbatuan. Ini bisa menjadi pokok pembahasan yang lumayan, topik yang cukup menarik ya. Nah, ini apa, lah ini gimana prosesnya kok bentuk jadi manuk. Bentuk jadi burung yang belum disunat, bentuk jadi burung yang belum muah. Ini bahasanya ini burung belum muah ini ya, masih dalam sangkar. Ini filosofinya sih ada, cuman pembentukannya saya nggak tahu. Itulah salah satu topik-topik yang bikin pusing kepala saya. Kadang saya juga butuh bantuan sahabat-sahabat MG untuk memecahkannya. Banyak suatu pertanyaan yang ketika diangkat itu bisa terpecahkan. Banyak juga suatu misteri yang ketika diangkat ke publik itu bisa tercerahkan. Karena pemikiran dari banyak manusia itu bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang baru, bisa menghasilkan titik terang yang baru. Karena sejatinya setiap manusia itu harus berhubungan dengan manusia yang lainnya. Karena manusia selalu butuh dengan manusia yang lainnya. Dan kadang itu jalan kita itu ditunjukkan oleh orang lain. Jadi kita kadang merasa bisa mampu, tapi kadang itu bahkan jarang itu jalan kita sendiri, jalan hidup kita sendiri itu secara tidak sengaja ditunjukkan oleh orang lain. Itulah bagaimana manusia hidup sebagai makhluk sosial. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan ditutupnya konten saya ini, dan saya pamit undur diri, masih dengan misteri dan masih dengan penasaran yang masih berlalu ketika Anda nonton. Semoga ada titik terang. Nggak ada titik terang pun saya udah tahu ini fosil, walaupun nggak tahu fosil apa. Jangan lupa madang, nek ramadang semaput, dan saya selalu doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren-keren dong ini guys. Kadang bingung tuh guys. Nah, ini hitam legam, ini kayak naga, ini naga ini gambarnya naga, tapi masa naga segini ya? ini gambar naga ini. Nah, ngeri tak? Oke, woyo.